berbicara tentang sihir. Apakah sihir itu bisa terjadi, bisa berlangsung, bisa berefek atau tidak? Nanti kita akan bahas di dalam surat Al-Baqarah ini. Bersama kita sudah ada Ustazina Ustaz Wahidin B. Wahid. Kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita semuanya, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya ikut membacanya dengan tertib, dan kita berharap suatu saat juga kita lebih lancar lagi membaca Al-Quran, dan kita biasakan di rumah-rumah kita masing-masing, selesai sholat 5 waktu, kita baca 1-2 ayat, atau yang bisa lebih cepat bacanya, ya 1-2 halaman ayat, minimal setengah halaman. Maju terus-menerus kalau kita lakukan tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, nanti suatu saat akan tamat juga. Jemaah sekalian, mari kita masuk ke screen dan mempersilakan kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid untuk memandu kita. Semuanya yang membuka Al-Qur'annya sendiri atau mushafnya, silakan buka surat 2, surat Al-Baqarah ayat 101 sampai 105 kepada Ustazana Ustaz Wahidin Wahid. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Alhamdulillah ya. Ya, kita langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum rasulun min indillah Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah musaddiqan lima kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Kitab Allahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا
يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير
ولو أنهم لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها أيها الذين الذين آمنوا آمنوا لا راعنا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب عليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ما يود الذين كفروا من من أهل الكتاب والمشركين ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا المشركين ينزل عليكم خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم صدق صدق الله العظيم العظيم اللهم صل اللهم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله وآله وآله الأطهار على على رسول رسول الله وآله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad wajil. Saya bolehkan Ustaz. Terima kasih banyak Ustadz Wahid, Bapak Ibu sekalian. Kita semuanya mengucapkan syukran katsira kepada Ustazna Ustadz Wahid yang telah memandu kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan teriring doa semoga beliau, keluarga dan anak keturunannya selalu diberikan perlindungan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran tadinya, semoga dengan bacaan Bapak Ibu semuanya yang sakit diberikan kesembuhan, yang ada masalah diangkat masalahnya,
yang sempit rezekinya dilapangkan pintu-pintu rezekinya, dan Allah SWT memberkahi dari langit dan dari bumi. Kita teruskan surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah adalah surat urut nomor 2. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya surat ini adalah di Madinah, yaitu setelah Nabi hijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 286 ayat. Tadi kita sudah baca ayat 101 sampai 105. Terakhir kita sudah sampai di ayat 100 yang berbicara tentang betapa kitab suci itu sering sekali diabaikan pada saat membuat penilaian benar salah, termasuk pada agama-agama samawi sebelum Islam. Mereka telah diberikan kepadanya kitab suci, tapi ketika membuat penilaian benar salah, terkadang kitab suci itu dicampakkan ke belakang. Artinya kitab suci hanya dibaca sebagai alat pengungkit spiritual saja. Harusnya Al-Quran menjadi alat pengungkit intelektual juga, karena Al-Quran mengatakan diturunkan bahasa Arab agar kalian menggunakan akalnya. Allah SWT berfirman di ayat 100, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Mengapa awa di sini, atau kenapa kullama, setiap kali, ahadu ahdan, mereka membuat janji, selalu janji itu dengan gampang mereka ingkari. Nabadahu fariqun, sebagian mereka mencampakkan janji tersebut. Sebagian dari mereka, kata mereka di sini adalah ahli kitab. Jadi fariqun minhum, sebagian daripada mereka, yaitu Bani Israel, karena kita masih berbicara tentang Bani Israel, itu mencampakkan kitab suci atau janji tersebut. Dan itu berlaku sampai sekarang. Perjanjian-perjanjian multilateral yang dilakukan oleh PBB, resolusi, tidak ada yang dipatuhi oleh Israel sekarang. Israel sebagai negara sekarang. Bal aksaruhum la yu'minun. Bahkan yang benar adalah penyebabnya karena kebanyakan mereka sebetulnya tidak mengimani kitab suci tersebut. Jadi mereka membaca kitab suci hanya sebagai semacam pelipur lara pada hati mereka dalam keadaan gundah, padahal pada saat ketika mereka menghadapi masalah dalam pekerjaannya, dalam masyarakatnya, dalam rumah tangganya, maka kemudian mereka membaca kitab suci. Jadi kitab suci hanya dijadikan alat sebagai cara untuk keluar daripada masalahnya, padahal kitab suci aslinya adalah sebagai pedoman. Sekarang kita masuk pada ayat baru. Ini adalah ilustrasi bagaimana mereka berlari meninggalkan kitab suci. Ini adalah ilustrasi kitab suci dipunggungi, kitab suci disimpan di belakang, lalu kemudian mereka berlari meninggalkan kitab suci. Dan banyak di antara manusia seperti ini, bukan hanya agama samawi sebelum Islam, tapi juga, mohon maaf, kita di Islam juga, karena sudah diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat 30, ketika Nabi mengadu di hadapan Allah dengan kata-kata wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nabi mengatakan, ya rabbi, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku, inna qaumi ittakhadhu, menjadikan hadzal qur'an, Al-Qur'an ini mahjur, dijauhi. Nah, dijauhi seperti ini, lari daripadanya. Jadi berbicara tentang agama tapi tidak berdasarkan kutipan-kutipan daripada kitab suci Al-Qur'an. Sehingga kemudian apa yang disebut dengan Islam ketika diamalkan oleh umatnya sebetulnya bukan Islam dalam pengertian asasi. Karena Islam dalam pengertian asasi adalah kitab suci Al-Quran. Para ulama sudah sepakat, laisal Islam bidunil Quran. Bukanlah Islam kalau tidak dari Al-Quran. Allah SWT berfirman, walamma ja'ahum rasulun, tatkala datang kepada mereka seorang rasul, min indillah, dari sisi Allah. Artinya rasul itu bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi diutus oleh Allah SWT, dan ajarannya bukan baru, musaddiqun lima ma'hum, meneruskan apa yang ada pada mereka, meneruskan Injil, meneruskan Zabur, meneruskan Taurat, meneruskan Suhufil Ula, musaddiqun lima ma'hum. Tapi apa yang terjadi?
nabaza fariqum minal ladzina utul kitab. Sebagian daripada utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab suci itu nabaza, melemparkannya. Jadi mencampakkannya, kita artikan mencampakkannya. Jadi sama tadi dalam surat Al-Furqan yang kita baca, yaitu mereka mahjur. Mereka menjadikan Al-Quran itu mahjur. Kalau di sini adalah nabaza, mereka mencampakkan. Sebagian daripada ahli kitab justru nabaza, mencampakkan. Apa yang dicampakkan? Kitab Allah. Jadi nabaza, kitab Allah. Jadi kalau kita potong, hilangkan ini, karena ini adalah filenya, pelakunya, jadi pelakunya panjang ini dari sini. Jadi kalau dalam kaidah bahasa Arab, jemaah sekalian, ini dari sini ke sini adalah pelakunya nih. Ya. Ini adalah kata kerjanya, verb, fiilnya. Jadi kita artikan di sini, sebagian daripada orang yang diberi kitab suci melemparkan. Nah ini baru kemudian sini maf'ulnya, maf'ul binya. Apa yang dilemparkan, apa yang dicampakkan? Kitab Allah. Makanya di sini adalah fathah, dinasab namanya. Jadi nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Jadi ini yang kita kasih warna biru, ini namanya fa'ilnya, pelakunya. Di pelakunya adalah sebagian daripada orang-orang yang telah diberikan kitab suci. Mereka mencampakkan kitab Allah wara azuhri, ke belakang punggung-punggung mereka. Jadi mereka meninggalkannya, mereka membawa Al-Quran, kitab suci hanya di belakang saja, bukan di depan. Padahal diakui Al-Quran itu kan harusnya jadi imam. Apa artinya imam? Di depan tinggalnya. Kita di belakang makmumnya ikut. Kalau Al-Quran ruku, kita ruku. Al-Quran i'tidal, kita i'tidal. Al-Quran sujud, kita sujud. Al-Quran berdiri, kita berdiri lagi. Jadi itu yang disebut dengan makmum terhadap imam. Ka'annahum la ya'lamun. Pura-pura seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Jadi seakan-akan mereka tidak mengetahui Al-Quran. Ya, kenapa? Karena dia tahu apa yang mereka lakukan itu tidak mendapatkan approval, tidak mendapatkan pembenaran daripada kitab suci. Jadi makanya mereka seakan-akan tidak mengetahuinya. Jemaah sekalian berbahagia, ini bukan hanya sekali dua kali. Mari kita lihat di sini di dalam surat Ali Imran ayat 187. Surat yang ketiga ini, Ali Imran ini surat yang ketiga ini. Wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab. Ini sama tadi. Jadi alladzina utul kitab. Orang yang diberikan kepadanya kitab suci. Orang yang diberikan kepadanya kitab suci kan berarti kita orang Islam termasuk di dalamnya. Karena kita juga termasuk alladzina utul kitab. Ingat Al-Quran itu nama lainnya juga Alkitab. Waktu kita baca Al-Baqarah ayat kedua langsung dikatakan zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab, dan apabila Allah ketika Allah mengambil misak perjanjian kepada orang-orang yang diberikan kepadanya kitab suci. Apa isinya? La tubayyinunnahu linnas. Kitab suci ini saya berikan kepada kamu, kamu harus, lamnya kan taukid. Jadi harus menjelaskan kitab suci itu kepada manusia. Jadi jemaah sekalian perhatikan di sini, yang harus dijelaskan, yang harus diterangkan kepada manusia adalah Alkitab ini. Lamnya taukid, pasti kamu harus, tidak boleh tidak. La tubayyinuna, kamu harus menjelaskan hunya Alkitab tersebut linnasi kepada manusia. Wala taktumunahu, dan jangan pernah menyembunyikannya. Apa namanya menyembunyikannya? Tidak membacanya, tidak menerangkannya. Jadi problem kita umat Islam sekarang itu tadi tidak pernah membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran secara sempurna dari awal sampai akhir, sampai tamat nggak pernah. Kita membaca Al-Quran hanya tadarus saja, membaca Arabnya, tidak pernah memahami isinya. Itu pun biasa tadarus kita lakukan di bulan Ramadan saja. Ya, jadi harusnya kan Al-Quran jadi pedoman. Kayak Bapak Ibu kalau mau bepergian sekarang pasti selalu apa? Pakai apa sekarang kalau bepergian? Pasti pakai selalu map, Google Map atau Waze. Ya. Jadi setiap keluar dari rumah pasti pakai Waze, pasti pakai Waze, pasti pakai Google Map. Karena enak Google Map-nya. Dia ke kanan kita katakan 200 meter di depan belok ke kanan. 100 meter depan belok ke kiri. 100 meter dari belokan itu alamat yang kamu cari. Kamu gitu jemaah sekalian. Nah pertanyaan, pernahkah kita menggunakan Al-Quran seperti itu?
Ya. Sedangkan tujuan Al-Quran datang kan untuk itu. Ya, maka Al-Quran mengatakan la tubayyinunnahu linnas. Kamu harus menjelaskan Al-Quran kepada manusia, wala taktumunahu, dan jangan menyembunyikannya. Siapa yang dikatakan di sini? Ya ahli kitab, termasuk kita orang Islam. Spesifik siapa lagi? Ya tentu yang mengetahui banyak Al-Quran, para alim, para ulama, dan sebagainya. Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fanabazu, mereka mencampakkannya hunya kepada Alkitab tadi, Alkitab ya. Jadi hunya di sini Alkitab. Tetapi kemudian mereka nabazuhu, mereka melemparkan, mencampakkannya wara'a zuhurihim, ke belakang punggung-punggung mereka. Wastarau bihi samanan qalila, dengan cara menjualnya, menukarnya dengan harga yang sedikit. Meninggalkan kitab suci Al-Quran dan membuat alasan-alasan, dalil-dalil baru dari luar Al-Quran untuk membenarkan perbuatan mereka, karena dengan menghindari kitab suci tersebut, mereka mendapatkan kedudukan kah, keuntungan duniawi kah, dan sebagainya. Wastarau bihi samanan qalila, fabi'sa ma yashtarun, dan itulah seburuk-buruk transaksi di dalam kehidupan ini. Kita artikan saja yashtarun di sini transaksi. Itulah seburuk-buruk transaksi, yaitu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Al-Quran mengatakan kitab Allahi warahum. Tadi kitab Allah dibuang ke belakang. Punggung-punggung mereka mirip tadi ayatnya. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahuinya. Sekarang kita masuk pada ayat tentang sihir. Ini ayat 102 Bapak sekalian. Jadi kalau mau bicara panjang dalam Al-Quran tentang sihir, itu adalah suratnya surat Al-Baqarah ayat 102. Jadi ulangi lagi, itu panjang ayatnya 102. Saking panjangnya nanti ini terlalu kecil tulisannya di sini. Coba kita lihat di sini. Nah, ini dia nih, kecil sekali kan? Ya, wattaba'u ma tatlus syayatin. Tapi karena kecil, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang kurang awas, kurang melihatnya dengan terang. Kita pakai Al-Quran yang ini. Ya, kita ke sini nih. Ya, kita ke sini. Ini dia. Supaya lebih jelas, ini dia. Ya, ini 102. Surat Al-Baqarah 102. Ini. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Artinya daripada mengikuti kitab suci, kan tadi kelanjutannya Pak Ustaz. Ingat, jangan anggap ayat ini berdiri sendiri. Ini kelanjutan tadi di atas, yaitu sebagian orang mencampakkan, melemparkan kitab suci ke belakang punggung mereka, ya, menjual ayat-ayatnya dengan harga yang sedikit, ya, padahal Keluar, mereka Ustaz. adalah Keluar, Ustaz. keluar ya. Bapak Ibu sekalian udah keluar, udah muncul lagi. Iya, sudah. Nah, sekarang kita teruskan. Wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka mengikuti apa yang syaitan ajarkan. Tatlu itu adalah telaahkan. Ya, syayatin karena bentuk jamak jadi tatlus syayatin. Jadi mereka lebih mengikuti apa yang syaitan ajarkan, bacakan. Daripada mengikuti kitab suci, lebih mereka mengikuti syaitan. Kenapa disebut syaitan? Karena sumber-sumber yang kita anggap sumber kebenaran selain daripada Allah itu sebetulnya syaitan. Karena sumber kebenaran itu cuma satu. Jadi yang dipelajari para ilmuwan itu, kalau berkenaan dengan alam semesta, ya dari Allah juga. Kenapa? Alam semesta kan ciptaan Allah. Ya, jadi selain daripada Allah, berarti syaitan. Nah, wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka justru mengikuti, mereka mencampakkan, melemparkan kitab suci ke belakang punggung-punggung mereka, seraya mengikuti apa yang syaitan ajarkan. Kata syaitan ini kita artikan ketidakbenaran, kebatilan. Kata syaitan di sini mengajarkan ilusi, mengajarkan sesuatu yang tidak empirik, yang tidak sesuai dengan indera, panca indera, tidak indrawi, tidak bisa dijelaskan dengan panca indera, dan juga rasionalitas. Wa taba'u ma tatlus syayatin ala mulki Sulaiman.
pada saat berjayanya kerajaan Nabi Sulaiman. Ingat, kerajaan Nabi Sulaiman ini kerajaan terbesar versi Bani Israel, yang merupakan kelanjutan daripada ayahnya yaitu Nabi Daud. Jadi dua raja besar atau nabi besar yang diagungkan di dalam Bani Israel itu adalah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Raja Daud dan Raja Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Tidak mungkin Nabi Sulaiman kafara, tidak mungkinlah Nabi Sulaiman kafir. Artinya tidak mungkin Nabi Sulaiman mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Jadi ma kafara Sulaiman. Kenapa muncul kata ma kafara Sulaiman? Karena mereka mengatributkan, mengalamatkan sihir-sihir itu kepada Nabi Sulaiman. Seakan-akan Nabi Sulaiman itu membenarkan, meng-approve, menjustify apa yang dipelajari mereka, yaitu dari syaitan. Maka Al-Quran mengatakan tidak mungkin seorang nabi menjadi ingkar. Wa ma kafara Sulaiman. Bukan Sulaiman yang kafar, tetapi siapa? Walakinna syayatina kafaru. Yang kafar itu adalah syaitan itu. Tidak mungkin Nabi Sulaiman. Bahwa ajaran Nabi Sulaiman mungkin diajarkan, diplesetkan, didistorsi, dibiaskan, iya bisa. Seperti mana kita dalam Islam juga sering mendistorsi agama. Misalnya katanya baca Qul Huwallahu 3 kali, lalu kemudian kalau berantem nanti kalau dibacok itu tidak akan berdarah. Bahkan katanya itu nanti bunyi seperti besi kalau dibacok. Jadi kalau dia ditikam atau dibacok pakai pedang, pakai golok, maka katanya tidak akan terkena goloknya. Kenapa? Karena telah membaca Qul Huwallahu 3 kali, sehingga nanti kulitnya itu kalau dibacok bunyinya seperti besi. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, itu kita lihat. Apa yang dibaca? Qul Huwallahu. Nah, begitu. Katanya kalau kita tulis Ayatul Kursi, disimpan di atas pintu, maka syaitan tidak bisa masuk. Nah, emangnya syaitan masuk melalui pintu? Kamu begitu aja, Mas. Karena kita dengarkan dalam Al-Quran atau di dalam hadis bahwa syaitan masuk melalui pintu. Syaitan itu dalam jiwa kita. Ya, tapi apakah salah orang membuat Ayatul Kursi dan itu? Atau tidak? Tapi kalau diyakini itu menjadi pengusir setan, ya salah. Karena syaitan itu masuknya dalam jiwa kita. Kalau kita jadikan itu sebagai kaligrafi, ya tidak ada masalah, sebagai karya seni, artistik. Tapi kalau diyakini dengan menyimpan Ayatul Kursi di atas pintu, lalu kemudian syaitan tidak bisa masuk, syaitan itu kayak orang juga masuk melalui pintu jadinya kan. Iya, kalau begitu nggak usah simpan Ayatul Kursi di sana. Caranya ditutup aja pintunya, terus dikunci. Tiap kita keluar kunci lagi, masuk kunci lagi, biar syaitannya tidak masuk. Jadi cuma sebagai artinya apa? Al-Quran telah disalahgunakan. Persis seperti ala mulki Sulaiman. Makanya Allah kemudian membuat klarifikasi. Wa ma kafara Sulaiman. Tidak mungkin Sulaiman yang kafara. Walakin akan tetapi asyayatina kafaru. Syaitan itulah yang kafaru. Kenapa tidak? Yu'allimuna nasa sihra. Mengajarkan kepada manusia sihir. Jadi sihir itu adalah dari syaitan. Coba lihat di mas kalian. Jadi yang kafar itu syaitan. Kenapa? Yu'allimuna nasa sihra. Ulangi lagi Pak Bos sekalian, sihir itu adalah dari syaitan, bukan dari Nabi Sulaiman. Dan karena syaitan itu hakikatnya tidak ada sebetulnya, maka sihir juga nanti kita lihat hakikatnya tidak ada. Jadi walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. As-sihra itu sihir. Wa ma unzila alal malakaini. Jadi pertama menyalahgunakan kitab yang diturunkan pada nabi-nabi sebelumnya termasuk Nabi Sulaiman. Wa ma unzila alal malakaini. Apakah ada kitab yang diturunkan kepada Sulaiman? Yaitu kepada ayahnya Nabi Daud. Kitab Zabur. Wa ma unzila alal malakaini, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat. Di Babila, di Babilonia, negeri Babil, Haruta wa Marut. Harut Marut ini dua malaikat. Yang namanya malaikat ya utusan Allah mengajarkan kebenaran. Tapi lagi-lagi kebenaran bisa didistorsi, bisa dibiaskan. Jadi al-malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula, padahal malaikat itu dari awal sudah menyampaikan bahwa apa yang kami sampaikan ini dari Allah,
Jadi wa ma yu'allimani min ahadin, tidak pernah malaikat itu mengajarkan kepada salah seorang di antara manusia ini kecuali bahwa ia pula keduanya berkata bahwa innama nahnu fitnatun. Bahwa ajaran itu adalah kebenaran tapi sekaligus cobaan, fitnah. Ya, ingat jelas sekalian, yang namanya fitnah itu cobaan, agama pun cobaan. Di mana ayatnya? Al-Qur'an mengatakan di surat apa namanya? Di surat Al-Ankabut yang mengatakan bahwasanya apakah manusia mengira ayyutraku ayyuminu walam, apakah manusia mengira bahwa mereka akan biarkan beriman padahal belum yuftanun, belum pernah diuji. Nah, kita lihat di sini nih ya, surat 29 ya. Ini dia surat Al-Ankabut. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwa dia dibiarkan begitu saja berkata kami telah beriman, wa hum la yuftanun, padahal belum dapat fitnah. Yuftanun ini satu asal kata adalah fitnah. Yuftanun kalau hilangkan ya-nya, ini ya-nya dalam mudhari, kata dasarnya fa, ta, dan nun, fitnah. Ya. Nah, dengan demikian ya sekalian berbahagia, berarti keberimanan pun juga adalah mendatangkan fitnah, ujian, harus diuji. Nah, jadi Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana, ini fatana, kami telah menguji, memfitnah, membuat fitnah. Kami telah membiarkan terjadinya fitnah alladzina min qablihim, kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allah, supaya kelihatan, Allah bisa memperlihatkan kepada kita alladzina sadaku, siapa yang benar imannya, wala ya'lamanal kadzib, dan siapa yang dusta. Nah, jadi kebenaran itu juga ujian bagi kita. Apakah kita menerima kebenaran sebagai lip service saja, sebagai kaos, sebagai jubah saja, atau kita gunakan lahir batin, jubah dan sekaligus jiwa. Ya. Jadi Allah katakan fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Dan orang sebelumnya diuji. Ya. Am hasibal ladzina ya'lamuna sayyiati an yasbiquna sa'a ma yakum. Apakah mereka menyangka bahwa mereka melakukan keburukan, kejahatan, dan kami biarkan begitu saja? Tidak mungkin. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi tadi di sini. Jadi malaikat mengatakan wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun. Maka malaikat mengatakan fala takfur, kalian jangan ingkar. Jangan menjadi ingkar kepada Allah melalui kitab suci ini. Ya, kitab suci bisa menjadi alat untuk melakukan hal-hal yang buruk, bisa diperalat. Wa fayata'allamuna minhuma, maka mereka manusia belajar daripada keduanya, yaitu Harut dan Marut. Mayufarriquna, maksudnya di sini mempelajari atau menggunakan ilmu yang diajarkan keduanya. Ingat, kata-kata yu'allimuna ini belajar dari ilmu yang diajarkan keduanya, yaitu mayufarriquna bihi bainar mar'i wa zawjihi. Mereka belajar dengan harapan bisa membuat orang yang saling mencintai bisa berpecah. Kalau ada orang suami istri yang dia tidak suka, maka dia ingin pecahkan, dia ingin membuatnya bercerai, maka menggunakan ajaran-ajaran samawi, ajaran-ajaran ilahi untuk dibaca-baca atau diapa, sehingga kemudian menurut mereka bisa efektif. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, antara seorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Ya. Tapi apa kata Allah? Wa ma hum bidarrin. Allah sendiri mengatakan tidak mungkin di kita di Indonesia, entah di Singapura dan di Malaysia. Di sini di Indonesia itu ada begitu. Kalau ada sweeping di depan, sweeping itu artinya ada polisi memeriksa kendaraan pengendara yang tentang surat isi mengemudinya, ya, license-nya, apakah dia punya atau tidak, apakah motornya, keretanya, mobilnya punya surat-surat atau tidak. Maka katanya supaya tidak terjaring oleh operasi sweeping itu, maka kemudian baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ya. Atau ada yang mengatakan baca wala yakhafuna, tidak
tidak perlu ada rasa takut dan bersedih. Nah, itu nanti katanya kemudian lewat begitu saja. Nah, jadi itu adalah pendapat-pendapat. Jadi ada di masyarakat kita yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk hal-hal seperti itu. Sudah melanggar pakai ayat pula. Ya. Wa mahum bidorin, apa kata Tuhan? Tidak mungkin menimbulkan mudarat ini. Wa mahum bidorin bihi. Yang mereka pelajari itu, yang mereka sebut sihir itu tidak mungkin menimbulkan mudarat kepada orang yang disihir tadi. Bahkan min ahadin, kepada salah seorang siapapun juga, kepada siapapun. Illa biiznillah, karena terjadinya sesuatu itu adalah karena izin Allah. Apa artinya izin Allah? Karena hukum Allah. Ingat jemaah sekalian, terjadinya sesuatu itu cuma ada 3 atau 4. Yang pertama, terjadinya sesuatu karena hukum alam. Ya, hukum alam itu sebab akibat. Jadi terjadinya sesuatu itu karena hukum alam, sebab akibat. Ya. Yang kedua adalah terjadinya sesuatu itu karena hukum akal. Ya. Terjadinya sesuatu itu yang ketiga karena hukum syariat, seperti kita sholat itu terjadi karena hukum syariat. Yang keempat adalah karena mukjizat, Allah langsung yang melakukannya. Nah, itu apa namanya? Itu yang menyebabkan terjadinya sesuatu. Ya, jadi kita ini agak lelet ini ya, tidak, ya ini sudah terbuka. Jadi jemaah sekalian, sesuatu bisa terjadi, ini sesuatu terjadi apabila ya mengikuti salah satu dari 4 hukum berikut. Hukum ini. 1, hukum sebab akibat. Ya, kita sebut saja, kita sebut saja dengan hukum alam. Hukum alam. Ya. Hukum alam itu bahasa Inggrisnya disebut dengan natural law. Hukum alam ini ada 2 macam terutama ya secara garis besarnya, yaitu sebab akibat. Kalau ibu kena virus ya bisa flu misalnya, bisa demam, sebab akibat. Kemudian yang kedua adalah aksi reaksi. Ya. Aksi reaksi. Ya. Itu aksi reaksi, itu hukum alam. Yang kedua adalah hukum akal. Ya. Hukum akal itu sudah dengan logika. Kalau tadi sudah dengan natural law, ini ada sudah dengan logik ataukah mantik. Nah, di sini jemaah sekalian ada 3. Pertama adalah namanya deduktif. Yang kedua namanya induktif. Yang ketiga namanya analogi. Ya. Analogi. Ini 2 tadi. Yang ketiga, ya. Hukum syariat. Seperti orang pergi haji rame-rame itu hukum syariat tuh. Orang Islam pergi ke masjid berjemaah itu hukum syariat. Ya. Yang keempat, yang hukum syariat ini ya apa namanya? Hukum syariat ini 5. Ya. Pertama adalah wajib, ya. Yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah makruh, ya. Yang kelima adalah haram. Ya, itu. Ya, adalah hukum syariat. Wajib seperti orang berhaji sekali seumur wajib. Ya. Kalau kita datang ke masjid lihat orang sebelum salat ada salat sunat itu salat sunat, salat 2 sebelum rakaat sebelum salat fardu, salat rawatib dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat ya adalah perbuatan langsung Allah. Ya, perbuatan langsung Allah. Namanya mujizat. Ya. Mujizat. Ya, mujizat ini adalah perbuatan langsung Allah melalui nabinya. Seperti terbelah lautan, orang mati hidup kembali, itu mujizat. Nah, selain daripada ini tidak ada lagi yang lain. Ini sudah dengan bismillah. Jadi izin Allah dari yang 4 ini. Ya, jadi izin Allah itu adalah yang 4 ini, Pak Bos sekalian. Tentang sihir, nah tidak ada di sini. Jadi sihir itu tidak ada di sini. Kita coret, tidak ada. Nah, inilah hukum yang bisa terjadi. Nah, kita kembali di sini. Jadi ada kata-kata wa ma hum bidorri nabihi min ahadin illa biidznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Perhatikan ini.
Mereka mempelajari sesuatu yang tidak menimbulkan mudarat dan tidak menimbulkan manfaat. Kan ini sia-sia namanya. Mereka mempelajari sihir, yang sihir itu mayadurruhum, tidak menimbulkan mudarat kepada mereka dan tidak menimbulkan manfaat. Tidak ada mudaratnya, tidak ada manfaatnya. Artinya tidak bisa memisahkan tadi suami istri, tidak ada manfaatnya juga, tidak bisa orang jadi kaya dengan membaca ayat-ayat tertentu kita bisa jadi kaya. Jadi kaya ya kerja keras. Kalau jadi kaya dengan baca ayat tertentu, ya gampang, semua orang bisa jadi kaya kalau begitu. Ya. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad alimu laman ishtarahu. Mereka mempelajari, mengetahui, wa laqad alimu, mereka mengetahui laman ishtarahu ma lahu fil akhirah, bahwa siapa saja yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, maka ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak ada bagian baginya. Malahu, baginya tidak ada, fil akhirat, di akhirat, min khalaq, bagian. Walabi sama syarabihi, dan itulah transaksi yang paling buruk. Mirip tadi dengan yang di atas, yang mencampakkan kitab suci ke belakang. Kan ujungnya kan sama tadi. Walabi sama syarabi anfusahum, alangkah buruknya transaksi yang mereka jual dirinya. Laukanu ya lamun, seandainya mereka mengetahui. Jadi di atas tadi kita lihat, ini sama ayatnya, kita lihat ayatnya di atas tadi, ayat 101 ya. Sama tadi terakhirnya nih. Ya. Ayatnya 100 ya. Jadi alangkah buruknya. Ya ini tadi. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Oh ini tadi ya, ternyata ini kita salah ingat kita. Ini tadi Al Imran ya. Ini dia. Ini. Fabi sama mayastarun. Jadi di sini sampaikan wa iz akhazallahu mitsaqal ladzina utul, surat Al Imran 183. Utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Fanabazuhu wara'a zuhurihim washtarau bihi samanan qalila. Washtarau bihi samanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Ini mirip ayatnya. Coba kita lihat. Ayat terakhirnya tadi ini ya. Jadi mirip akhirnya ayatnya nih ya. Walabi sama syarabihi anfusahum walau kanu ya'lamun. Nah, jemaah sekalian, sebelum kita pindah ke ayat 103, ya kita kembali dulu ke sini sambil melihat video sebentar. Bapak Skaser bahagia, ini ada video singkat. Ini adalah ya tidak tanggung-tanggung, video ini nantinya dipertunjukkan di depan televisi swasta, salah satu televisi swasta terbesar di Indonesia. Salah satu stasiun terbesar di Indonesia, dan diberikan semacam notasi atau catatan atau semacam approval atau apa, endorsement oleh seorang dokter, bahkan ada yang menyebutnya guru besar. Ya, ini adalah yang memberikan komentar-komentar ini, yang bersaksi di sini, yang mengendorse di sini adalah seorang ilmuwan. Bayangkan Pak Ustaz ilmuwan. Ya, katanya lulusan Amerika kalau tidak salah ya. Bu Erna juga pasti tahu nih. Ini satu kampung dengan Pak Rum ini, dengan Bu Erna di sini jemaah sekalian. Jadi mohon maaf kepada Pak Rum dan Bu Erna, kita angkat kembali video satu kampung halamannya dulu. Mari kita lihat, ini televisi nasional. Ya. Saya dengar, yang saya ketahui, apakah itu hasil tipu-tipu? Kalau tipu-tipu, bagaimana kamera menangkapnya? Saya sudah koordinasi, silahkan, mungkin suaranya juga bisa didengarkan. Ini 11 Januari 2014. Kepada sahabat dekat pun saya tidak berikan. Tapi ini fakta. Ini saya lihat, saya dengar, dan saya ketahui yang harus saya sampaikan. Ini buku kecil, isinya surah Al-Fatihah, surah Yasin, dan Al-Waqiah, dan Al-Mulk. Itu saya dapatkan.
Australia, India, Afrika Selatan. Yang baru diproses. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 11 Januari 2014. Tanjung baru saja proses. Ada uang Australia, uang Amerika, uang India, uang Australia, Afrika Selatan, Iran, jam-jam Rolex. Bapak Ibu sekalian, gak usah diteruskan, nanti ada yang tersihir di antara Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita akhiri sampai di situ aja. Jangan sampai ada yang tersihir ya. Jadi kita jangan sampai tersihir. Nah, Jemaat sekalian berbahagia, sebelum kita pindah ke sini ya, kita kembali tadi ke sini ya. Jadi intinya apa Jemaat sekalian? Intinya adalah bahwa itu adalah tipu-tipu. Bayangkan Pak Bu sekalian, itu tadi ya, itu tadi ditayangkan di televisi nasional, televisi yang ditonton oleh ratusan juta orang seluruh Indonesia, bahkan mungkin ditonton di Malaysia, di mana-mana. Dan itu baru kejadiannya tadi, lihat 2014 tadi di rumahnya Kanjeng Dimas, 2015 tadi di rumahnya Kanjeng Dimas ya. Namanya taat pribadi, tapi di belakang dikasih nama Dimas Kanjeng. Nah, jadi Jemaat sekalian berbahagia, itu terjadi di sana ya. Dan kita lihat tidak tanggung-tanggung yang promosikan tadi adalah orang pakai jilbab, profesor, doktor, ilmuwan lulusan Amerika. Yang datang tadi berkerumun itu adalah siapa tadi Bapak Ibu lihat? Yang datang berkerumun tadi adalah santri-santri, orang Islam semua, luar biasa Jemaat sekalian. Percaya kalau yang keluar dari sakunya taat pribadi adalah jam tangan yang banyak, mata uang berbagai negara, termasuk tadi saya lihat ada ringgit Malaysia tadinya tuh. Ya. Coba ya bayangkan betapa banyaknya orang tertipu. Tapi inilah kualitas, mohon maaf sekalian. Ulangi lagi, inilah kualitas umat Islam kita. Dari level bawah sampai atas. Kenapa? Karena kita lebih percaya kepada seperti itu daripada Al-Quran. Inilah makna kata-kata Nabi, ya Rab, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini telah dijauhi. Mereka lebih percaya seorang taat pribadi, seorang Dimas Kanjeng. Padahal akhirnya apa yang terjadi kemudian ya sekalian? Orang semua tertipu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih ingat, ada yang sampai 200 miliar uangnya yang terbawa di sana. Puluhan triliun orang yang tertipu pada saat itu. Luar biasa. Orang percaya kok bisa bahwa yang dikeluarkan dari sakunya benar-benar uang, benar-benar cincin. Ya memang cincin, tapi itu adalah sulap. Nah Pak Bu Jemaat sekalian berbahagia, yang namanya ya sulap ya seperti itu ya. Sulap itu sebetulnya adalah ya kita lihat tadi di sini nih ya. Ya ini adalah yang namanya sulap-sulap ya seperti itu sebetulnya ya, itu adalah sulap ya, menutup aslinya. Tadi gambar kita lihat itu menutup gambar aslinya sesungguhnya. Nah, oleh sebab itulah kita berharap Al-Quran itu memberikan penerangan. Masa kita umat Islam selalu dipermalukan seperti itu? Kan yang tadi 100% orang Islam tadi itu. Ya, yang doktornya pakai jilbab pula, coba bayangkan ya sekali. Yang hadir juga pakai kopiah semuanya, pakai kain, pakai sarung. Ya. Sampai kapan kita selalu tertipu seperti ini? Sementara kita punya Al-Quran yang luar biasa sebetulnya Pak Bu sekalian. Tidak ada tempat bagi umat Islam sebetulnya untuk tertipu selama dia kembali kepada Al-Quran. Ya, makanya keluar. Ya, kita langsung ke sini berikutnya ya. Nah, jadi jemaah sekalian ini kembali ke sini ya. Tadi. Nah, jadi inilah lebih daripada sihir Pak Bu sekalian. Jadi yang dipakai ibu-ibu atau mbak-mbak ini itu laptop. Nah, laptop ini benar-benar bisa menjadi sihir dalam pengertian tanda petik. Karena bayangkan ini Pak Bu sekalian ya, ini bisa menghubungkan kita dari seluruh dunia. Kita sekarang terhubung di sini dari ikhwan kita di Singapura, ikhwan kita dari Malaysia, dari Indonesia juga berbagai macam tempat, ada dari Jakarta, ada dari Papua, ada dari ada dari Malang sana, dari berbagai penjuru bisa kita ketemu di sini, di satu tempat ini. Ya.
Apakah ini sihir? Bukan. Ini apa? Sains, ilmu pengetahuan. Ya. Bahkan di sini kita bisa bertransaksi. Kita bisa jual beli barang luar biasa. Di sini kita bisa beli tiket pesawat. Di sini kita bisa bayar tagihan listrik kita, tagihan air minum kita. Kita bisa melakukan banyak hal di sini, jemaah sekalian. Kenapa ini bisa terjadi? Ya karena pakai akal sehat. Tadi yang 4, tadi yang 3 tadi terutama. Karena kalau orang Islam ya tambah yang syariat. Terutama apa? Terutama hukum alam. Lalu kita ini seperti tadi lah, loncat. Tiba-tiba cuma keluarkan dari saku banyak jam tangan, banyak cincin, banyak mata uang. Ya, itu adalah keterampilan sebetulnya Pak Bos sekalian. Nah, marilah kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang yang berquran. Al-Quran berkali-kali mengatakan afala ta'qilun. Kenapa tidak gunakan akalnya? Berkali-kali dalam Al-Quran. Ya, dia tidak mengatakan kenapa kamu tidak menyihir, tapi mengatakan afala ta'qilun. Karena hanya dengan ilmu pengetahuanlah dunia bisa berubah. Dan hanya dengan ilmu pengetahuanlah sebuah negara bisa maju. Negara-negara yang tingkat pendapatannya tinggi di dunia itu berbanding lurus dengan tingginya indeks pendidikan mereka. Semakin bagus indeks pendidikan masyarakat mereka, semakin bagus ekonomi mereka. Bukan berdasarkan indeks kemampuan menyihir. Apalagi indeks kemampuan menjadi babi ngepet. Enggak seperti itu. Negara yang maju bukan negara yang bisa melihara babi ngepet sebanyak-banyaknya. Ya. Negara yang maju bukan negara yang bisa memelihara tuyul sebanyak-banyaknya. Negara yang bisa maju adalah negara yang bisa mempelajari ilmu pengetahuan dengan bersungguh-sungguh. Allah mengatakan, walau annahum, seandainya mereka itu amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. Coba, Al-Quran mengatakan begitu. Walau annahum, seandainya mereka itu amanu beriman dan bertakwa, lamasubatun min indillah. Apa namanya beriman? Iman itu dimulai dengan ilmu. Tidak ada iman tanpa ilmu. Makanya ayat pertama Iqra. Ya. Bacalah, belajarlah. Seandainya mereka beriman dalam pengertian yang sesungguhnya dan bertakwa dan menjadikan fokus pencarian pengetahuannya itu untuk mendekatkannya kepada Allah, takwa namanya, lamasubatun min indillah khair. Pasti mereka mendapatkan sesuatu dari Allah yang lebih baik. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Jadi artinya apa? Banyak yang tidak mengetahuinya. Lau kanu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Coba kita lihat di sini ayatnya. Kita lihat di sini. Ya. Ini dia. Jadi Allah mengatakan tadi, kita lihat tadi ini, sudah tadi Ali Imran sudah ya. Ini dia, ayat Ali Imran ini. Maaf, Al-Araf ayat 96. Kan tadi mirip dengan ini. Perhatikan di sini Bapak sekalian. Walau annahum amanu wattaqau. Di sini juga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Walau anna, seandainya ahlal qura, penduduk suatu negeri, amanu beriman, wattaqau dan bertakwa. La fatahna alaihim barakatin. Kami akan bukakan bagi mereka berkah minas sama, dari langit dan dari bumi. Dari langit seperti contohnya dengan penemuan internet, penemuan satelit yang melahirkan sinyal-sinyal bisa dipancarkan ke seluruh penjuru. Televisi itu adalah dari langit, ya, dari angkasa luar, pesawat. Ya. Kemudian wal ard, dari bumi misalnya, seperti minyak bumi sekarang, oil, yang dari fosil itu kan dari bumi. Kemudian sekarang ada lithium, ada uranium dan sebagainya, itu dari bumi semuanya. Walakin akan tetapi kadzabu, mereka mendustakan siapa? Ayat-ayat Allah tadi. Mereka memilih jalan pintas dengan membaca-baca ayat tertentu, tiba-tiba bisa menggandakan uang misalnya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan kepada mereka apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena mereka tidak beriman dan bertakwa. Akhirnya apa yang menimpa mereka? Kehinaan dalam kehidupan dunia. Ya. Mereka bergantung kepada negara yang justru tidak beragama. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya. Kami timpakan kepada mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ya. Ini 103, 104. Jadi Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran mengatakan bahwa kita
tidak boleh menggunakan kata-kata kasar. Ini adalah bahasa isyarat. Lebih baik bahasa isyarat daripada bahasa yang kasar, karena Al-Quran mengatur ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la taqulu, jangan katakan ra'ina. Wahai orang-orang beriman, la taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina. Wa qulu unzurna. Orang beriman jangan katakan ra'ina. Maksudnya, Bapak sekalian, kita sudah terangkan dulu bahwa ini sebetulnya ra'ina dengan unzurna maknanya sama. Ya, ini maknanya sama nih. Maknanya sama. Tetapi yang ini kasar. Ya, ini diksi ini kasar. Seperti dalam bahasa kita, dalam bahasa Melayu, kata tolol dengan kata pandir itu beda. Ya, kata tolol dengan kata fakir itu beda. Ya, kita ini masih fakir, kita masih bodoh namanya, fakir. Ya. Kalau kita menyebut diri kita al-fakir, nah, itu artinya kita ini masih bodoh. Ya, tapi itu lebih halus daripada menggunakan saya ini masih tolol. Nah, itu kan berarti kasar, apalagi orang lain kita sebut tolol. Ya. Oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan jangan gunakan kata ra'ina, karena ini sudah digunakan dan ini maknanya kasar. Ya. Wala taqulu ra'ina, jangan gunakan kata ra'ina. Ya. Karena ini kasar. Wa qulu unzurna, katakanlah kata unzurna. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tingkatan iman dan pendidikan seseorang itu harus sejalan dengan tingkatan adabnya menggunakan bahasa. Semakin tinggi pendidikan dan ketakwaan seseorang, semakin halus bahasa yang digunakannya. Begitu. Jadi agama itu harusnya menjadi penentu. Jangan semakin beragama semakin kasar bahasanya. Karena ini jelas disebutkan dalam Al-Quran. La taqulu ra'ina, jangan katakan ra'ina, karena ini kasar. Wa qulu unzurna. Yang kedua, wasma'u, jadilah selalu pendengar. Jangan selalu pengen mau didengar saja. Salah satu kekurangan kita manusia cenderung pengen didengar dan tidak mau mendengar. Harusnya kita belajar menjadi pendengar yang baik. Wasma'u, jadilah pendengar yang baik. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi mereka yang kafaru, lil kafirina adzabun alim, mendapatkan azab yang pedih. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang yang ingkar, mendapatkan azab yang pedih. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini adalah apa namanya? Ini adalah patung ya. Dan ini dari sisi seni bagus. Kalau sebagai seni tentu tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian pada zaman dahulu ini disembah, ini namanya misyirik namanya. Tapi kalau ini diperlakukan sebagai sebuah karya seni, ya tentu tidak ada masalah. Ya, yang ada adalah larangan menyembah patung, bukan melarang membuat patung. Tidak ada dalam Al-Quran larang membuat patung. Bahkan Nabi Sulaiman pun dalam Al-Quran disebut dengan membuat patung. Yang dilarang adalah menyembah patung. Karena patung ini adalah karya manusia, dibuat oleh manusia. Bentuknya bentuk seperti ini, harimau misalnya. Maka Allah mengatakan, ma yawaddul ladzina kafaru. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi. Jadi ahli kitab itu, orang-orang kafaru, orang-orang yang kafaru, ingkar, min ahlil kitab, tidak ingin. Siapa lagi yang tidak ingin? Walal musyrikin, orang musyrik. Orang yang hatinya masih menduah. Hatinya belum fokus kepada Tuhan, kepada Allah. Hatinya masih mendua. Selain mencintai Allah, mencintai selain Allah juga. Dan cintanya sama. Maka musyrik namanya. Nah, orang-orang kafaru dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka tidak ingin apa? Tidak ingin an yunazzal alaikum min khairim min rabbikum. Tidak ingin diturunkan kepada kalian orang Islam, Nabi dan pengikutnya, yaitu kitab suci. Jadi walal musyrikina, orang musyrik tidak mau. Ya wadu di sini pengen sekali. Ya wadu itu tidak menginginkan sekali. Jadi maknya di sini tidak. Jadi kalau kita baca dari sini, orang-orang yang ingkar dari kalangan ahli kitab dan orang musyrik tidak ingin diturunkan kepada kalian, wahai Nabi dan pengikutnya, min khairin, kebaikan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Itu kitab suci. Padahal wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Mereka tidak, kenapa Nabi yang diberikan kitab suci? Mereka tidak ingin itu.
Jadi sebetulnya bukan kitab suci yang mereka tentang, tapi kenapa Muhammad yang diberikan. Jadi kan dasarnya apa? Bagian seperti pembahasan kita sebelumnya. Iri hati, dendam, dengki. Padahal persoalan kenabian dan kitab suci itu adalah wallahu yahtassu. Yahtassu itu adalah mengkhususkan. Allah lah yang memilih. Allah lah yang mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendakinya berdasarkan ilmunya Tuhan. Tidak mungkin Allah memberikan wahyunya atau kitab sucinya kepada mereka yang jiwanya itu kotor, yang jiwanya penuh dengan dendam, bagian, penuh iri hati. Wallahu yahtassu birahmati man yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah itu adalah merupakan pemilik karunia yang paling agung, yang paling besar. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu adalah pemilik karunia yang paling besar. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian berbahagia, jadi berdasarkan ayat-ayat ini dari atas ini intinya apa? Sama yang sebelumnya. Yaitu kitab suci dicampakkan ke belakang, bahkan orang lebih memilih sihir-sihir, sesuatu yang namanya sihir itu bisa disimpulkan dengan dengan shortcut, ya, jalan pintas. Ya, mereka tidak ingin bekerja keras. Mereka tidak ingin berpikir keras, ya. Mereka tiba-tiba cuma pakai jubah, keluar dari kantongnya, sakunya, uang-uang. Dan itu dipercaya sebagai beneran. Nah, itu kan shortcut namanya. Ya, mereka berpikir, kenapa tidak bisa terjadi pada Kanjeng Dimas atau taat pribadi? Atau juga sudah terjadi pada zaman Nabi Sulaiman, bisa memerintah jin-jin. Nah, dengan cara seperti itu berarti mensejajarkan taat pribadi atau Kanjeng Dimas Kanjeng sebagai Nabi Sulaiman. Dan ada dua di sini kemungkinannya. Mengangkat Dimas Kanjeng setara dengan Nabi, atau menurunkan Nabi Sulaiman setara dengan taat pribadi, ataukah tukang sihir seperti itu, ataukah tukang mempermainkan mata. Lalu kalau begitu apa itu sebetulnya sihir? Nah, kita lihat di sini. Itu sebetulnya tidak lebih daripada permainan. Itu tidak lebih daripada permainan tidak lebih daripada permainan ini, ya. Permainan mata. Ini kita lihat ini ayat surat Al-A'raf ayat 116. Qala, jadi ketika ketika dipertemukan antara Nabi Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Qala, lalu kemudian Nabi Musa berkata, "Alku, kalian lemparkanlah tongkat-tongkat kalian." Falamma alqatat, kalau mereka melemparkannya, saharu ayunan nas, maka tersihirlah mata. Yang perhatikan, ini permainan mata kan. Saharu ayunan nasi, mereka menyihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat mereka ketakutan, terintimidasi dengan ular ular sulap itu. Waja'u bisihirin azim, ya, dan muncullah sihir yang besar. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wa auhayna ila Musa, kami wahyukan kepada Musa. Artinya apa? Wahyu lah yang mengatasi yang seperti itu. Kami wahyukan, ini kata-kata kami wahyukan kepada Musa. An alki asaka, jadi tongkatnya Musa itu bukan apa-apa kecuali apa? Wahyu. Kami wahyukan kepada Musa an alki asaka. Wahyu itu berisi lemparkan tongkatmu. Fa idza yatalkafu ma yafikum, maka tongkat itu tiba-tiba menjadi ular yang memakan semua ular-ular sihirnya tukang sihir. Fawaqal haqqu, maka kemudian nyatalah kebenaran. Wa batala, dan batilah maka nu ya'malun, apa yang mereka kerjakan itu tukang sihir. Ingat kata-kata batilah. Seperti tadi dia surat Al-Baqarah ayat 102. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah bahwasanya ya, kesalahan terbesar kita karena masih percaya yang begitu-begituan. Bahkan terkadang ayat-ayat Al-Quran yang disalahgunakan, seakan-akan dengan membaca ayat tertentu kita bisa kebal. Lupa bahwa Nabi Muhammad kita pun, ingat Nabi Muhammad itu hakikat dirinya adalah wahyu. Seluruh Al-Quran yang 30 juz, yang 114 surat ada pada diri Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad juga terluka di perang Uhud. Orang-orang di sekitar Nabi juga terluka. Ya, kesatria Uhud, yang namanya Hamzah juga meninggal karena ditombak. Lalu atas dasar apa kita ingin menggunakan ayat untuk supaya kita kebal, supaya kita tidak terbacok? Ini kan artinya penyalahgunaan. Sama tadi dengan orang yang belajar sihir dari Harut dan Marut, malaikat Harut dan Marut. Nah, jadi kesimpulannya jemaah sekalian, marilah kita dengan ayat-ayat seperti ini
lebih baik kita kembali kepada Allah SWT melalui kitab suci Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita menempuh tadi 4 hukum saja. Hukum alam, sebab akibat dan aksi reaksi. Hukum akal, logika, deduktif, induktif, dan analogi. Hukum syariat, beribadah seperti yang kita lakukan selama ini. Kemudian mujizat yang Allah berikan kepada nabinya saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kekurangan dan kehilafannya adalah dari kekurangan dan khilafan Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan dan jangan disimpan dalam hati, jangan juga dijadikan sebagai ilmu. Ambillah dari Al-Quran saja, karena hanya yang dari Al-Quran itulah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Kembali pada ayat 105, kita seolah diperingatkan kembali bahawa perbuatan iblis dapat berlaku berulang kali di zaman apapun oleh sesiapa pun. Dan inti daripada kekufuran iblis tadi, sesuai dengan barian tadi, diselitkan, diperjelaskan oleh ayat Wallahu yahtasu birahmatihi mayyasha. Setiap kali Allah pilih siapa yang Allah kendaki, pasti ada yang jealous, barian, dan akhirnya mengakibatkan enggan, engkar kepada yang Allah pilih tadi. Beri pencerahan dan teguran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, memang sebetulnya yang paling penting dalam beragami adalah hati. Karena boleh jadi kita mempercayai Al-Quran, tapi kita tidak menerimanya karena jealous tadi, karena iri hati tadi, karena bagian tadi, bagian bainahum. Jadi oleh sebab itulah beragama dimulai dari hati. Makanya para nabi juga mulai dengan wa yuzakih, mensucikan mereka. Al-Quran mengatakan qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dalam surat ini dikatakan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang selalu menjaga kesucian jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Karena jiwalah yang akan menerima kebenaran. Nanti kalau misalnya jiwa kita tidak benar, nanti ada saja alasannya. Atas dasar apa saya terima dia? Dia kan tidak pernah sekolah Arab misalnya. Dia kan tidak tahu bahasa Arab misalnya. Padahal kebenaran kan tidak tergantung pada tahu atau tidak tahu bahasa Arab. Bahasa Arab penting ya untuk membantu kita memahami Al-Quran. Tapi kebenaran itu ya tergantung pada kebenaran. Artinya bahwa kebenaran itu tidak bergantung kepada apapun juga. Jadi kalau misalnya kita belajar bahasa Arab, Inggris, dan sebagainya, itu adalah membantu kita untuk mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang menggunakan bahasa tersebut. Al-Quran adalah salah satu sumber yang menggunakan bahasa tersebut. Tetapi buktinya orang-orang Arab pada zaman Nabi juga tidak menerima kebenaran dari Al-Quran. Padahal mereka paham bahasa Arab. Kenapa? Itu tadi ada jealous, ada iri hati, ada dendam, ada dengki dalam hatinya. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, dalam pelajari Al-Quran membersihkan hati kita. Satu, membersihkan dari mana? Ini pertanyaannya. Membersihkan dari cinta dunia. Karena cinta dunia itulah yang menyebabkan kita iri kepada orang lain. Cinta dunia itulah yang menyebabkan juga kita mengikuti tadi tukang sihir. Sampai kita percaya kalau yang namanya taat pribadi atau Dimas Kanjeng bisa melakukan itu. Ya. Karena hati tidak bersih, Pak Bos sekalian. Coba kita bersihkan hati kita, tidak ada kepentingan dunia. Ya kita tidak silau, kita tidak akan terpukau dengan cincin-cincin batu yang keluar dari sakunya Dimas Kanjeng. Kita tidak terpukau dengan dolar Amerika tadi yang belum digunting-gunting, masa belum digunting ada di sini Dimas Kanjeng. Ya. Kita tidak terpukau dengan itu semuanya. Nah, karena kita tidak terpukau dengan itu semuanya, maka kita bisa berpikir sebening mungkin. Kita bisa berpikir sebening salju. Kita bisa berpikir seperti fitrah ketika kita baru lahir. Tidak dipengaruhi apapun juga. Sehingga kita bisa mencapai derajat objektif. Karena kebenaran itu hanya bisa dicapai dengan cara yang paling objektif.
Kalau kita tidak objektif, ya tidak bisa mencapai derajat kebenaran. Ya, coba kalau kita sudah dipengaruhi tadi, apalagi ada kepentingan. Setiap nanti yang setor kepada Dimas Kanjeng, saya juga dapat sekian persen. Nah, itu lebih parah lagi. Dan ini yang menyebabkan penipuan demi penipuan terjadi. Banyak sekali di Indonesia, Pak Bos sekalian, yang disebut dengan investasi bodong. Ya, investasi bodong kalau di kawan kita di Malaysia, Singapura mungkin nggak ngerti ya. Investasi bodong itu adalah investasi bombongan. Apa namanya? Penipuan. Menipu. Ya, investasi bodong. Kenapa? Ya karena ada yang memasarkannya. Yang memasarkan siapa? Ya teman kita juga. Kenapa dia memasarkannya? Kenapa dia tidak berpikir? Karena dia sudah dijanji sama bosnya, kalau bisa membawa sekian orang, dia dapat sekian persen. Bayangkan kalau ada orang bawa misalnya 1 miliar, dapat 10%, 100 juta. Maka kemudian teman pun juga dipengaruhinya. Kalau temannya tidak punya uang, dipersilakan untuk kalau perlu dibujuk supaya menjual mobilnya satu, menjual rumahnya satu, sehingga ada yang tertipu sampai miliaran. Dan ini bukan cerita rahasia. Ini sudah menjadi konsumsi umum, sudah berkali-kali masuk di dalam ranah hukum. Kenapa? Orang berkepentingan. Dia pengen kalau semakin banyak yang nyetor, semakin banyak persentase dia dapat. Akhirnya ya tidak berpikir lagi bahwa ini adalah penipuan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini berkali-kali terjadi. Kenapa? Karena kita punya kepentingan dengan dunia. Marilah kita berhenti dengan kepentingan dunia dan hanya berkepentingan dengan Allah. Ketika berkepentingan dengan Allah itu benar-benar murni, tidak ada lagi yarunya, ganjalannya. Nah, itulah yang terjadi di sini. Wallahu yahtassu birahmati man yasha. Jadi kata-kata man yasha di sini orang yang dia kehendaki. Kita belum masuk di sini, Pak Bos sekalian. Karena kita belum masuk di sini, ya kita mendekati orang ini supaya orang ini juga bisa memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Karena kita menyadari bahwa kita masih jauh dari mereka. Wallahu yahtassu birahmatihi man yasha. Yang dia ingat, yang dikehendaki bukan berarti tanpa perhitungan. Kalau asal saja ya Tuhan berarti tidak adil. Tidak mungkin Tuhan berbuat asal. Kata-kata man yasha karena yang bersangkutan itulah yang suci hatinya dengan sesuci-sucinya. Ya yutahhirukum tathira. Allah telah mensucikan mereka dengan sesuci-sucinya sehingga mereka dikehendaki Allah untuk diberikan secara khusus rahmat kepadanya. Wallahu yahtassu bi rahmati man yasha. Berikutnya lagi. Ada pertanyaan? Saya Ada Ustaz. satu silakan. pertanyaan. Di Siapa nih? chatroom ada, Ustaz. Saya duluan ya. Ada silakan, Ustaz Wahidin. Iya, iya. Syukur Ustaz. Ini terkait dengan sihir Ustaz ya. Eh, kepercayaan, eksistensi kepercayaan kita kepercayaan orang-orang terhadap sihir ini itu sesungguhnya sudah ada sejak lama Ustaz ya. Dan itu sampai saat ini, dan lucunya dan lebih parahnya lagi di Indonesia ini khususnya Ustaz ya, yang banyak mempercayainya orang-orang kita yang umat muslim gitu. Ini apa faktornya Ustaz ya? Sehingga ini masuk ke berbaur dengan kepercayaan kita lah, sehingga dicampur adukan dengan kepercayaan agama kita gitu loh. Sehingga muncullah dalam masyarakat kita itu ya seperti yang Ustaz sampaikan tadi. Ada yang menggunakan baca-baca itulah. Seperti di kampung kita lah di Sulawesi sana Ustaz ya. Banyak banget itu. Orang jadikan untuk kebal dan sebagainya. Gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jemaah sekalian, ini ada sejak dari dulu benar. Karena ini adalah bagian daripada peradaban mitis namanya. Peradaban mitos-mitos. Ketika ilmu pengetahuan belum berkembang, manusia mencari solusinya sendiri. Solusi yang tidak didasarkan atas penelitian ilmu pengetahuan, sains, maka cari jalan pintasnya. Lahirlah mitos-mitos. Mitos-mitos inilah menjadi habitat tumbuhnya kepercayaan-kepercayaan seperti sihir tadinya. Dulu di masyarakat kita ketika belum ada dokter, ketika belum ada misalnya obat-obatan, ya tentu kalau orang sakit pasti ingin sekali sembuh. Maka mereka datang kepada orang yang mereka anggap di kampungnya orang pintar, ya gitu. Nah disinilah pintu masuknya itu, karena
yang disebut orang pintar itu tidak semua jujur, tidak semua menyampaikan hakikat yang sesungguhnya. Terkadang orang pintar ini memanfaatkan keinginannya masyarakat untuk mendapatkan sesuatu dari dia dengan memberikan bumbu-bumbu pada dirinya, bahwa dia itu berbicara dengan jin, dia itu diajarkan oleh jin dan sebagainya, sehingga kemudian orang semakin hormat kepadanya, memberikan semacam membuat yang bersangkutan dihormati. Kenapa? Karena ini hebat nih, bisa menyembuhkan penyakit, dan dia bisa berhubungan dengan jin. Sampai sekarang pun terjadi. Dan celakanya lagi, ini orang figur-figur seperti ini yang sebentar dukun dalam tanda petik, terkadang juga menyeruak masuk ke dalam agamawan-agamawan. Jadi agamawan merangkap jadi dukun ada. Ya. Nah, agamawan-agamawan yang merangkap jadi dukun inilah yang kemudian membumbui, menghiasi dirinya dengan kata-kata tadi, bahwa kalau dia baca begini, dia akan sembuh. Kalau ada orang susah cari rezeki, dia baca ini, dia akan menjadi kaya. Ya. Akhirnya yang terjadi sampai sekarang masih kita percaya. Kenapa? Karena ada habitatnya. Habitat itu tempat tumbuhnya. Nah, makanya sekarang Al-Quran ini harusnya kita sampaikan kepada masyarakat dengan cara objektif. Artinya objektif apa? Kita lepaskan dulu diri kita dari pengaruh-pengaruh itu. Seperti dikatakan Ustaz Wahidin tadi, kalau kita orang yang berasal dari Banten, yang percaya dengan begitu Tuhan, atau berasal dari Sulawesi Selatan, yang percaya begitu Tuhan, harusnya kita melepaskan diri kita dari sana. Kita tidak bisa menyampaikan Al-Quran secara objektif kalau kita sendiri juga belum bersih dari situ. Akhirnya nanti ketika kita mengajarkan orang ayatul kursi, ujung-ujungnya kita ajarkan ayatul kursi supaya dibaca ketika ada sweeping di jalan, biar tidak ditangkap karena tidak punya STNK. Kan kasihan sekali Al-Quran diperalat untuk melakukan pelanggaran. Kasihan sekali Al-Quran. Ya. Jadi oleh sebab itulah, maka kemudian ini harus sampaikan Al-Quran secara objektif. Bapak Ibu sekalian, di Sulawesi Selatan itu ada ilmu-ilmunya orang, tinjunya katanya tinjunya ahli. Jadi kalau dibaca itu, kalau dia pukul pukul itu pohon mangga, itu buahnya bisa jatuh semuanya. Bayangkan, pukul pohon mangga buahnya pada jatuh dengan menggunakan Pajak Guru Baginda Ali, luar biasa. Itu pasti mungkin Pak Rum pasti punya ilmu ini ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu ya. Nah, jadi dipercaya, bayangkan ini orang suci seperti Imam Ali bisa gunakan seperti itu. Padahal Imam Ali mengatakan, belajarlah ilmu begitu dari saya. Tadi katakan, saluni qabla an takfizuni. Bertanyalah kepadaku tentang ilmu-ilmu hikmah. Bertanyalah kepadaku tentang ilmu-ilmu agama yang benar sebelum kalian kehilangan aku. Dan ilmunya Imam Ali ya kita bisa baca di dalam bukunya yang disebut dengan Nahjul Balaghah. Dan tidak ada ajaran seperti itu. Ya. Coba Bapak sekalian baca Nahjul Balaghah 1 dan 2. Apakah ada ilmu begitu? Tidak ada. Artinya bahwa di masyarakat kita, artinya masih ada sebetulnya mental mitis. Ketika kemudian Islam masuk, maka terjadilah yang disebut dengan asimilasi. Terjadi akulturasi. Ya. Terjadi pencampur bauran. Jadi masih dipercaya mitos-mitos, Islam masuk. Jadi kalau tadinya itu bacaannya bacaan-bacaan bahasa daerah yang tidak ada hubungannya dengan agama, nah sekarang dicampur dengan bahasa agama. Pakailah ayat-ayat Al-Quran, baca ayat ini untuk ini. Menggunakan nama-nama orang suci, baranya Fatimah Zahra, ya. Cahayana Ali bin Abi Thalib, maka begitu. Akhirnya kemudian dimasukkanlah kata-kata itu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, dicampur baur di dalamnya. Sehingga artinya apa sebetulnya? Menyalahgunakan agama. Agama seharusnya membimbing, menggait manusia untuk lepas dari berbagai macam ketidaktahuan ataukah pengetahuan yang keliru, tetapi kemudian justru memperparah kekeliruan tersebut. Ya, seperti itu. Berikutnya lagi, ada di chat tadi ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Ustaz, kita ni yang sedang menuntut ataupun sedang belajar, Ustaz, kerap atau sering keliru antara yang benar dan yang samar, Ustaz. Mohon Ustaz, jelasan. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Betul sekali, kita ini terutama orang awam yang sering sekali samar antara yang benar dan yang batil. Nah, oleh sebab itulah, supaya kita bisa melepaskan diri dari kesamaran seperti ini, maka kemudian kita harus memahami dulu atau mengetahui dulu
mana sih sumber kebenaran itu. Nah, sumber kebenaran tadi itu adalah, yang pertama adalah hukum alam. Yang kedua hukum alam. Yang ketiga adalah syariat. Apa itu syariat? Al-Quran. Kan syariat dari Al-Quran sumbernya. Nah, Al-Quran inilah mencakup segala-galanya. Jadi walaupun Al-Quran itu bicara tentang syariat, tetapi juga berbicara tentang hukum alam juga. Berbicara juga tentang hukum akal juga. Berbicara tentang mujizat juga. Jadi tadi yang 4 kita bicarakan di sini nih, ya, ini semuanya ada di dalam Al-Quran. Ya, yang tadi 4 hukum ini yang kita bicarakan ini. Ya. Hukum akal, hukum syariat, hukum mujizat, semuanya, bahkan sihir walaupun tidak benar dibicarakan dalam Al-Quran. Kan luar biasa sebetulnya. Jadi dengan demikian kita harus ketahui dulu sumber kebenaran kita. Sumber parameter. Ya, parameter itu tolok ukur. Tolok ukur benar salahnya apa. Kalau kita mau beli kain, kita sepakat dulu ini pakai meter atau pakai inch, kaki. Ya. Kita pakai meter kah atau pakai kaki kah? Nah, jadi baru kita sepakat. Nah, setelah kita sepakat, baru kita bisa membeli ataukah menghitung sesuatu. Nah, begitu juga kita bisa mencari kebenaran kalau kita sepakat dulu apa kebenarannya. Nah, Al-Quran ini jemaah sekalian berbahagia adalah sebuah kitab suci yang mencakup tadi hukum-hukum yang kita bicarakan. Oleh sebab itulah, kalau semuanya kita ada masalah yang samar seperti dikatakan Pak Kamal tadi, lalu kemudian kita reverse to Al-Quran, sebetulnya dengan gampang selesai. Cuma sayang sekali kita sering merujuk bukan kepada Al-Quran, tapi kata ulama ini, kata kiai ini. Padahal kata ulama, kata kiai ini kan relatif, bisa benar, bisa salah. Tapi kalau Al-Quran, la raiba fih. Ya. Kalau Al-Quran katakan la raiba fih, hudal lil muttaqin. Dan kalau ada yang meragukan kata Al-Quran, silakan, tapi bikin seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Jadi Al-Quran mempersilahkan, silakan kalau mau ragu. Begitu tingginya kadar kebenaran Al-Quran. Tapi lagi-lagi sayang seribu sayang, kita masih sangat sedikit. Nah, kalau kita ingin mempelajari Al-Quran secara saksama, sungguh-sungguh, ya tentu saja kita juga harus mengetahui bahasa Arab, walaupun sedikit demi sedikit. Walaupun dasar-dasar bahasa Arab seperti fi'il, fa'il, mubtada, khabar, dan sebagainya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi, dan sebagainya. Paling tidak itu kita pelajari. Kalau kita pelajari, ya kita bisa memahami sedikit demi sedikit. Karena inti daripada memahami Al-Quran adalah kesucian hati. Nanti Allah akan membimbing kita. Karena betapa banyak orang yang juga bahasa Arabnya fasih, sefasih-fasihnya, tetapi tidak bisa juga sampai kepada kebenaran hakiki daripada Al-Quran. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Quran ada kepentingan. Kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, bahkan kepentingan duniawi. Kita ke luar dulu ya, kita lihat di Pak Rum itu angkat tangan itu, Ustaz. Oh, Pak Rum angkat tangan ya, silakan. Berarti Pak Rum ini pasti mengklarifikasi tadi nih ya. Silakan Pak Rum. Tidak kedengaran Pak Rum. Tidak kedengaran. Oh, ini tunggu dulu, baik. Silakan Pak Rum, silakan Pak. Kedengaran cuma agak kecil. Silakan Pak Rum, kedengaran dikit-dikit. Waduh, sayang sekali Pak Rum tidak kedengaran, ini terpotong-potong apa internet saya. Bapak-bapak yang lain kedengaran? Harum suaranya kecil. Oh. Mungkin mic-nya ya. Ya, betul. Ini Bu Ayu keluar dulu dari screen-nya biar lebih enak kelihatan. Ya. Ya, coba sudah mulai kedengaran. Silakan, Pak. Saya ingin mengomentari tadi videonya itu di Marwah itu, kebetulan saya kenal sama beliau. Itu sebenarnya akibat daripada banyakkan kecewa pada diri sendiri ya. Sehingga melihat dunia ini itu terlalu banyak, kemudian kecewanya terlalu banyak. Sehingga akal sehatnya nggak dipakai dan membelakangi Al-Quran itu. Sudah itu, saya kenal baik. Jadi terlalu banyak mengejar dunia sehingga membelakangkan itu semua agama dan sebagainya, sehingga yang menonjol itu. Cuma kita malu saya melihat tadi itu videonya Pak Ustaz. Maaf aja malu dari menjadi. Akal sehatnya tidak jalan.
Kita terlalu banyak mengejar dunia. Akibat ilmu pengetahuan yang dia dapat. Ya maaf aja, yang kecil berat itu. Itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Rum. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ini tadi Pak Rum ini teman baiknya Bu Marwa tadi. Bapak-bapak Ibu-ibu yang di Singapura, yang di Malaysia. Video yang kita tampilkan tadi itu ibu-ibu yang pakai jilbab itu profesor doktor itu, guru besar dan doktor lulusan Amerika dan berteman dengan Pak Rum, ya Pak Rum kita ini. Nah, dan akhirnya kita bisa dapatkan informasi bahwa ternyata memang ujung-ujungnya seperti tadi. Terlalu banyak mengejar dunia, ada ambisi-ambisi baik di politik ataupun di luar. Nah, akhirnya kemudian membelakangi kebenaran Al-Quran. Ketika membelakangi kebenaran Al-Quran seperti pembahasan kita di ayat 100, ayat 101 tadi. Nah, tentu kita berdoa kepada Allah supaya kita semuanya yang hadir di majelis taklim ini benar-benar terbimbing oleh Allah. Kita selalu jangan sampai masuk kan apa namanya Pak Ustaz, malu sekali sebetulnya. Sampai sekarang mohon maaf Bapak sekalian yang ikhwan kita di Singapura dan Malaysia yang namanya Bu Marwa sekarang menghilang dari peredaran. Tentu malu lah. Karena dia ilmuwan, ya tiba-tiba kok bisa membenarkan orang seperti Kanjeng Dimas seperti tadi yang itu hanya sulap-sulap saya sebetulnya. Kanjeng Dimas yang dilakukan tadi itu sulap namanya. Dalam dunia sulap ya sulap. Tiba-tiba keluar cincin-cincin, keluar jam tangan, itu namanya sulap. Tetapi kemudian dipercaya sebagai sesuatu kekuatan yang luar biasa. Sampai Bu Marwa tadi membuat semacam testimoni dan endorsement di depan televisi. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama di Singapura dan Malaysia, televisi tadi televisi besar di Indonesia. Ya televisi nasional, televisi yang dipancarkan ke seluruh penjuru Indonesia. Terima kasih banyak Pak Rum atas informasi. Jadi kita sudah dapatkan poin bahwasanya itulah tadi, kalau terlalu banyak ambisi kita kepada dunia, akhirnya tidak dapat sama sekali. Itulah masih berbahayanya. Sama dengan koruptor juga, kalau terlalu banyak ambisinya kepada dunia, pada akhirnya tidak dapat sama sekali. Maka marilah kita jemaah sekalian berbahagia, kita berniat untuk mencari dunia sebagai jembatan kita menuju kepada akhirat. Baiklah, kita masuk ke screen lagi. Ya. Ustaz, Ya. Ustaz. Dari Papua Ya. Barat. Oh ya, silakan. Silakan Pak Ustaz. Silakan Pak. Saya kayaknya belum begitu puas soal kaitannya dengan sihir ini. Yang Pak Ustaz bahas tadi itu memang kelihatannya kaitan dengan kasus-kasus penipuan, katakanlah yang tadi yang di video tadi itu. Tapi di sisi yang lain itu ada fakta-fakta objektif di masyarakat itu bahwa sihir itu memang terjadi. Misal katakanlah ada misalnya lewat kekuatan tertentu bisa terkirim benda-benda fisik masuk ke dalam diri orang. Katakanlah kayak besi atau sejenisnya begitu. Nah, apakah dia masih kategori dalam katakanlah masih masuk sihir juga atau tidak, ataukah dia masuk katakanlah sihir yang kaitannya dengan permainan mata yang Pak Ustaz tadi katakan. Di sisi yang lain, Al-Quran itu sendiri juga kan dia di samping dia membahas hal yang fisik, ada juga pada saat yang sama membahas hal-hal yang di dimensi gaib begitu Pak Ustaz. Terlepas dari struktur sosial kita ini, Pak. Ya, halo Ustaz. Ya, Itu aja. Halo, udah itu aja. Iya, maksudnya terlepas dari struktur sosial kita yang kelihatannya ada asimilasi itu antar yang katakan itu, tapi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita abaikan juga itu Pak Ustaz itu. Kira-kira pandangan Pak Ustaz bagaimana? Demikian. Baik, terima kasih banyak. Jadi jemaah sekalian berbahagia yang dikatakan tadi ada terkirim benda-benda dan sebagainya, sampai sekarang tidak bisa diverifikasi. Tidak ada yang memverifikasi. Ya. Kalau disaksikan, kalau satu orang yang bercerita itu bukanlah kebenaran. Karena dipercaya juga dulu bahwa yang namanya Ustadz Guntur Bumi, UGB, itu bisa mengeluarkan belatung dari tubuh orang. Kalau orang dipegang itu kemudian kesetrum. Kita bisa searching namanya Ustadz Guntur Bumi. Ustadz Guntur, namanya ada kata Ustadz. Tetapi setelah banyak orang tertipu dan di pengadilan, kan akhirnya terbuka semuanya. Bahwa ketika dia melakukan pengobatan, sudah disiapkan belatung di sampingnya.
Cuma kecepatan tangan saya tiba-tiba kok kayak belatung itu diambil dari kepalanya orang atau dari kulitnya orang. Iya. Begitu juga dengan misalnya kesetrum. Di pengadilan dia mempersaksikan bahwa ternyata di sepatunya itu ada baterai. Ya, kemudian terhubung dengan dirinya sehingga kalau dipegang orang seperti kesetrum. Jadi semuanya adalah permainan-permainan saja. Artinya bahwa secara fisik, secara medis, kalau orang kemasukan misalnya silet dalam dirinya itu pasti luar biasa sakitnya. Karena kita ketusuk duri ikan saja, tulang ikan yang kecil saja, itu sakitnya tidak ketulungan. Jadi dengan demikian tidak bisa dikatakan fakta objektif. Kenapa? Karena ini hanya berdasarkan cerita orang-orang saja. Dan yang dilihat orang itu bukan ketika barang itu keluar dari tubuhnya, tapi menurut pengakuan dukunya ini keluar dari tubuhnya. Ya. Ulangi lagi, menurut pengakuan dukunya ini keluar dari tubuhnya. Tidak ada yang menyaksikan bahwa itu ditarik pelan-pelan dari tubuhnya. Ya. Tidak ada sama sekali yang menyaksikan itu, sehingga kemudian kita sebut itu adalah lagi-lagi hanyalah permainan saja. Jadi tidak bisa kita sebut sebagai sebuah fakta. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, tentu kita menghormati bagi mereka yang mempercayainya, silakan saja. Tapi inilah Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang kebenaran yang sifatnya indrawi, intelektual, rasional, dan juga kebenaran yang sifatnya alamiah. Jadi inilah kitab suci Al-Quran kita. Dulu misalnya ada yang percaya bahwa kiai ini bisa salat zuhur di dekat rumahnya, tapi kemudian salat asar di Mekah, yang gitu. Tapi pertanyaan, apakah benar ada yang menyaksikan di Mekah salat? Nah itu tidak, masalahnya lain lagi. Yang ada cuma cerita pengakuan Pak Kiai itu. Kenapa tadi Pak Kiai tidak kelihatan salat asar? Kebetulan tadi saya salat asarnya di Mekah. Satu, seandainya itu benar, lalu apa dampaknya bagi manusia? Dengan ilmuwan menemukan pesawat, orang bisa semua ke Mekah. Ratusan, ribuan orang setiap bulan. Sedangkan kalau kita cuma mengandalkan kemampuan pergi ke Mekah sendiri, terus efeknya, dampaknya kepada kemanusiaan apa? Ya. Jawabannya tidak ada. Hanya yang bersangkutan saja yang pergi ke Mekah sendiri, tapi dengan menciptakan pesawat sekarang ini, jutaan orang di seluruh dunia diterbangkan dengan pesawat dengan kecepatan yang luar biasa. Dari sini ke Papua Barat sana, cuma sekitar 5 jam sudah sampai, luar biasa. Ya. Dari sini ke Mekah hanya sekitar 7 atau 9 jam sudah sampai. Nah, artinya apa? Ini adalah sebuah fakta. Yang tidak, inilah fakta, karena semua kita merasakannya. Semua kita biasa naik pesawat. Tapi tidak ada di antara kita yang pernah dikasih ilmu-ilmu itu dari pihak kiai, baru kemudian kita bisa salat di Mekah. Ya. Pernahkah ada di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar dari Pak Kiai ilmunya, setelah itu kemudian dengan menggunakan ilmu itu benar-benar bisa sampai ke Mekah? Kalau benar-benar ini ilmunya ada, ya harusnya tidak perlu kita menyetor uang ONH sampai 40-50 juta. Apalagi kalau haji furodah sampai 500 juta. Cukup bagaimana? Cukup baca saja ilmunya Pak Kiai. Kita sudah ada berhenti di Bir Ali, di sana kita ganti pakaian, kemudian kita ihram, lalu kemudian masuk ke Mekah, pergi ke Arafah, setelah itu tiba-tiba balik lagi. Sudah sampai di Tasikmalaya lagi, luar biasa. Ya, tapi sayang seribu sayang, ini tidak bisa. Akhirnya kemudian ya Pak Kiai juga akhirnya dibayarin sama jemaahnya juga untuk pergi haji umroh juga. Ya, setahu saya mayoritas Pak Kiai juga dibayar sama jemaahnya, pergi umroh, menjadi pembimbing haji dan sebagainya. Iya, oleh sebab itulah perkataan kata ikhwan kita tadi, Pak Abdul Habidin dari Puru, kita tidak sebut sebagai fakta. Karena kalau fakta itu seperti ilmu pengetahuan bisa diuji oleh seluruh manusia. Ya. Kalau dia rasional bisa diuji dengan pendekatan deduktif, induktif, dan analogi. Dengan hukum-hukum logika seperti itu. Kalau tidak bisa seperti itu berarti disebut bukan fakta, tapi itu adalah sebuah cerita. Saya kira Pak sekalian kita ke terakhir konfirmasi terakhir. Pak Ustadz, konfirmasi terakhir. Iya. Bagaimana tongkatnya Nabi Musa itu dia melakukan transformasi menjadi ular. Itu pandangan Ustaz bagaimana? Apakah dia masih itu permainan mata atau gimana itu? Nah, itu bukan sihir, itu mujizat. Tadi kita sudah bicarakan, ada 4 hukum tadi kan. Itu namanya mujizat. Apa itu mujizat? Mujizat itu perbuatan langsung Allah melalui nabinya, bukan perbuatan nabinya.
Ya, ingat, bukan perbuatan Nabi ya. Tadi kalau Pak Dul Hamidin tadi mengikuti, Allah berfirman kepada Musa, yaitu dengan kata-kata wa auhayna ila Musa, kami berwahyu kepada Musa, gitu. Jadi itu wahyu, ya seperti contohnya Nabi Muhammad kita Isra Miraj. Nah, di situ dikatakan subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan, ingat. Bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Kalau perbuatan Allah, dia tidak boleh mengikuti hukum alam. Karena kalau mengikuti hukum alam, berarti hukum alam lebih tinggi dari Allah. Ya. Itulah yang disebut dengan mujizat. Apa itu mujizat? Perbuatan Allah beyond, melampaui hukum alam. Seperti itu, Pak Dul Hamidin. Terima kasih Ustaz pencerahannya. Oke. Ya, sama. Sampai berjumpa di hari Jumat nanti, insya Allah. Cuma sekali terbahagia, kita lihat lagi ada pertanyaan tadi di chat ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sihir pasti nih. Silakan Pak. Oh ini Ustaz. Ya. Itu percaya kepada ya atau dari ayat-ayat Quran misalnya ayat kursi bisa baca itu bisa aman atau apa Bismillahirrahmanirrahim ya betul macam-macam gitu Ustaz. Apa tidak bisa dikatakan itu sebagai percaya pada yang gaib Ustaz? Kan kita suruh dalam Al-Quran itu menjaga pada yang gaib. Bagaimana Ustaz? Ya baik. Kita wajib percaya kepada yang gaib, yaitu siapa itu yang gaib? Yang gaib itu adalah malaikat, akhirat itu gaib. Surga neraka itu gaib, ya seperti itu. Jadi itu namanya gaib. Terutama lagi kalau gaib dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu, ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu sebetulnya spesifik lagi kepada seperti Nabi Isa diangkat itu gaib. Nah gitu. Jadi Nabi Isa itu diangkat itu menjadi gaib. Nah seperti itu Pak. Jadi dengan demikian yang gaib itu seperti itu. Lalu kemudian kita baca ini kemudian ini. Ya, bukan untuk itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah untuk membimbing kita, memperbaiki perbuatan kita. Dalam misalnya surat Wal-Asri. Baca Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Nah, kita harus memanfaatkan waktu dengan baik. Karena kalau waktu kita tidak gunakan dengan baik, kita akan merugi. Illalladzina amanu, kecuali kalau dia beriman dan beramal saleh. Itulah sebabnya di pengajian kita ini selalu tepat waktu. Karena kalau kita tidak, kita akan rugi. Ya. Supaya kita tidak rugi, kita menggunakan waktu dengan dalam semua ayat seperti itu. Bisa cari ayat apapun dalam Al-Quran, pasti manfaat terutama. Contohnya misalnya, Qul huwallaha. Tujuannya apa? Untuk memahami Allah, ma'rifat kepada Allah, bahwa Allah itu adalah tunggal, tunggal wujudnya, dan tunggal zatnya. Allah itu adalah tempat bergantung segala-galanya, karena semuanya dari sana. Allah itu tidak seperti ibu kepada anaknya yang melahirkan. Karena melahirkan itu terjadi keterpisahan. Lam yalid wa lam yulad. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya untuk membuat kita marifat kepada Allah, Pak Aswandi. Seperti itu. Bahkan justru dengan baca Al-Quran itu ya kita semakin yakin dengan alam gaib. Tapi bukan dengan membaca ayat ini tiba-tiba jadi kaya raya. Ya kalau memang semuanya itu bisa terjadi, ya negara paling kaya di dunia yang paling maju harusnya orang Islam, negara Islam. Kenapa? Karena semuanya bisa membaca Al-Quran. Tinggal disuruh aja semuanya baca surat-surat tertentu berapa kali dalam satu hari, maka tiba-tiba mereka bisa punya mobil yang mewah, punya rumah yang bagus, punya tabungan yang banyak. Tetapi sayang seribu sayang, semua kita dapat tabungan karena kita bekerja. Kita ada gaji karena kita bekerja, entah di pemerintah atau entah di swasta. Ataukah kita berdagang. Kalau kita tidak melakukan itu, ya tidak ada. Kalau tuh ada yang kasih kita, itu infak namanya, dan itu tidak mungkin berkesinambungan. Seperti itu Pak sekalian. Nah, jadi kita masuk ke apa namanya dulu, ke chatting dulu ya. Ya, yang pertama tadi dari atas ini. Ya, jadi Pak Hadi Hamdi ini berarti ini dari Johor ya. Terus bagaimana dengan pengobatan menggunakan ayat? Jawabannya tidak bisa. Ya, bisa saja kita membaca Al-Quran, tapi berharap Al-Quran bisa menyembuhkan itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena Al-Quran bukan untuk menyembuhkan penyakit seperti itu. Kalau hati ya, ingat Al-Quran mengatakan syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh terhadap apa yang ada di dalam kalbu. Nah begitu, bukan kalau kita luka dibacain ini, ataukah kemudian ada orang kena penyakit stres ataukah penyakit psikologi, mental disorder, terus kemudian dibacakan ayat-ayat ru'yat, tiba-tiba berhenti, tidak bisa. Tapi kalau menyembuhkan hati dengan memahaminya dengan benar, jawabannya ya. Karena Al-Quran mengatakan begitu.
wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Tidak ada kata-kata dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu diturunkan kalau dibaca bisa menyembuhkan kanker misalnya, tidak ada. Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa madu itu adalah penyembuh. Jadi kita bisa minum madu bukan karena membaca ayat tapi minum madu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan madu itu adalah bisa menyembuhkan penyakit. Nah, seperti itu. Ya, jadi karena madu. Al-Quran juga menyebutkan beberapa makanan seperti misalnya sayur-sayuran. Nah, berarti kita bisa memakan sayur-sayuran itu karena bisa memperbaiki imunitas tubuh kita. Contohnya saya dalam Al-Quran sebutkan labu. Nah, labu bagus kita makan. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan ketika Nabi Yunus yang baru selamat daripada ikan, tiba-tiba disambut dengan labu. Nah, kan begitu. Begitu juga di dalam surga dikatakan ada pisang bertandan-tandan. Nah, berarti pisang juga ternyata bagus, kaliumnya tinggi. Nah, dari mana kita ambil? Dari Al-Quran. Tapi bukan dengan membaca ayat-ayat itu baru kemudian kalium kita naik, nggak bisa. Harus makan pisangnya. Seperti itulah. Paham dia. Sekarang berikutnya, udah nggak ada lagi ya, sudah cukup. Sudah. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Pak Aswandi. Terima kasih Ustaz.